Cerita dimulai ketika pemuda lulusan perguruan tinggi Choi Jae pergi menghadiri wawancara kerja dan pacarnya yang bernama Jisoo memberinya semangat. Namun, di tengah perjalanan Jae melihat seorang pria tertabrak mobil yang membuatnya sangat terkejut dan tidak fokus saat proses interview. Lamarannya pun ditolak dan Jae tidak pernah menyangka bahwa kejadian pada hari itu merubah kehidupannya selama 7 tahun ke depan. Kehadiran wabah COVID membuatnya semakin sulit mencari pekerjaan, dan dia terpaksa harus bekerja serabutan demi melunasi pinjaman biaya kuliahnya yang tidak sedikit. Sementara teman-temannya sudah sukses dengan berbagai macam pencapaian, Jae tidak bisa melangkah. Mimpinya tidak besar, dia hanya ingin mendapat penghasilan tetap dan berkeluarga seperti orang pada umumnya. Namun, dia selalu gagal mendapatkan pekerjaan, dan setelah menghabiskan 7 tahun seperti itu, Jae akhirnya bisa menjadi peserta seleksi terakhir di perusahaan tekang yang sangat terkenal pada tahun 2023. Saat menunggu hasil wawancara, Jae mendapat kabar bahwa program investasi yang dia ikuti adalah penipuan. Semua uang tabungannya hilang dan mimpinya untuk menikahi Jisoo semakin jauh. Hatinya pun hancur saat dia melihat pacarnya bersama pria lain, dan dia mengakhiri hubungannya saat itu juga. Jae menyalahkan dirinya sendiri karena merasa dirinya tidak berguna dan hanya menjadi beban untuk pacarnya. Penderitaannya terus berlanjut ketika pemilik rumah mengusirnya karena dia tidak membayar sewa, dan semua barang-barangnya yang dikeluarkan basah terkena air hujan. Tidak sampai di situ, perusahaan tekang memberi kabar bahwa dia gagal pada seleksi terakhir. Jae semakin bingung dan takut untuk menjalani kehidupannya. Dia putus asa dan memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan melompat dari atas gedung, tepat ketika ponselnya berdering karena panggilan dari ibunya. Namun, tampaknya keputusan Jae tidak menyelesaikan masalah. Dia secara ajaib terbangun di pesawat jet pribadi dan mendapati dirinya ada di tubuh orang lain. Seorang wanita yang mengaku sebagai manifestasi kematian membawanya ke alam baka dan memberitahunya bahwa dia harus dihukum karena melakukan dosa besar. Sebagai hukuman karena menghina kematian, Jae harus mengalami 12 kematian lagi di tubuh reinkarnasi yang berbeda, tapi jika dia bisa bertahan di salah satu tubuh itu, maka dia bisa melanjutkan sisa hidupnya di tubuh tersebut. Namun, kematian tidak akan membuat cobaan ini mudah, dan tubuh pertama yang ditempati Jae adalah CEO perusahaan tekang yang dikenal sebagai Jin Tae. Jae menyerap semua ingatan yang dimiliki reinkarnasinya setelah sebuah kristal melayang di udara dan masuk ke dalam kepalanya. Dengan semua kekayaan yang dimiliki Jin Tae, Jae mulai bersemangat untuk melanjutkan kehidupan barunya. Namun, tidak lama dari itu dia harus mati ketika pesawat yang ditumpanginya meledak, dan dia terbangun di depan pintu neraka di mana kematian sudah menunggunya di sana. Jae sangat kesal karena dia bahkan tidak tahu cara meloloskan diri dari kecelakaan pesawat. Tapi itulah tantangannya, dan dia harus mencari caranya sendiri. Karena Jae menganggap ini seperti permainan, kematian menjelaskannya dengan analogi video game. Pada dasarnya, pemilik tubuh yang ditempati Jae sedang menjalani permainan kehidupan yang akan segera mati, dan progres kehidupan mereka disimpan ke dalam save game. Jae diberi kesempatan untuk mengakses save game tersebut, dan jika dia bisa memberi ending yang berbeda untuk reinkarnasinya, dia bisa melanjutkan kehidupannya di tubuh barunya itu. Jae masih punya 11 tubuh yang tersisa untuk ditempati. Sebelum melanjutkan hukumannya, kematian membawanya ke neraka untuk melihat betapa mengerikannya tempat tersebut. Dia ingin memberinya pelajaran bahwa neraka jauh lebih menyiksa daripada kesulitan di dunia. Dengan pistol yang terisi 12 peluru, kematian menembak Jae yang akan membawanya pada kehidupan berikutnya. Reinkarnasi berikutnya adalah penggiat olahraga ekstrim. Dari tubuh yang kedua ini, Jae belajar bahwa dia tidak hanya mendapatkan ingatan reinkarnasinya, tetapi juga bakat mereka. Saat ini, tubuh barunya sedang terjun bebas di udara tanpa parasut untuk mencetak rekor dunia.
dan mengalihkan perhatian publik atas perintah seseorang guna menutupi sebuah kasus kejahatan. Misinya adalah mendarat di tempat yang telah disiapkan. Jika berhasil, perusahaan yang mensponsori kegiatannya itu akan memberinya hadiah uang 3 miliar won. Sialnya bagi IJ, aksi pendaratannya tidak berjalan lancar dan dia kembali ke alam baka. IJ bertanya kesalahan apa yang membuatnya harus dihukum seperti ini. Kematian menjelaskan bahwa dosanya untuk mengakhiri hidup sendiri sudah besar, tapi masih ada yang jauh lebih besar dari itu. IJ merasa tidak melakukan dosa selain mengakhiri hidupnya sendiri, dan itu adalah bukti bahwa dia belum belajar apa-apa dari hukumannya saat ini. Tubuh ketiga yang ditempati IJ adalah siswa SMA bernama Hyoksu, yang mengakhiri hidupnya sendiri karena selalu diintimidasi di sekolah. Setelah menyerap ingatannya, IJ belajar memahami bahwa Hyoksu sudah lama memendam masalahnya sendiri karena dia tidak ingin membuat ibunya khawatir dan menambah beban pikirannya. Tampaknya, laki-laki bernama Jinsang yang selalu merundung Hyoksu tidak kuat seperti kelihatannya. IJ dengan keberaniannya bisa melawan perundung itu dengan mudah, tapi ada satu laki-laki tangguh yang melindunginya dan dia tidak bisa mengalahkannya. Ketika IJ pulang ke rumah Hyoksu, dia menyadari bahwa remaja itu tidak punya ayah sama seperti dirinya. Keadaan pun berubah menjadi sangat mengharukan ketika IJ makan malam bersama ibu Hyoksu yang mengingatkannya pada sang ibu. IJ sangat merindukan ibunya, tapi dia tidak sanggup jika harus menemuinya lagi di saat seperti ini. Keesokan harinya di sekolah, IJ menemui Taesok, laki-laki tangguh sebelumnya yang setuju untuk mengikuti rencananya menjatuhkan Jinsang. IJ tahu bahwa Taesok membenci Jinsang yang selalu bertindak sesuka hati kepadanya hanya karena dia punya kakak kelas yang selalu melindunginya. Dan dengan pemikiran ini, mereka sepakat untuk bekerja sama. Langkah pertama yang dilakukan IJ adalah mempermalukan Jinsang. Ketika dia menumpahkan semangkuk mie ke kepala Jinsang, Taesok hanya dia memperhatikannya dan menolak perintahnya untuk mengejar IJ. Dia bahkan mengejeknya dan membuatnya ditertawakan banyak orang. Jinsang dengan sikapnya yang pengecut meminta kakak kelasnya untuk balas dendam dan dia setuju untuk membantunya. Namun, senior itu sangat terkejut setelah tahu bahwa orang yang mempermalukan Jinsang hanya remaja biasa yang menurutnya terlihat seperti kutu buku. Dia tidak mau melawannya demi menjaga harga dirinya sebagai laki-laki sejati. Kejadian ini membuat Jinsang kehilangan koneksinya dengan orang terkuat di sekolah yang tidak mau berteman dengannya lagi karena dia sangat memalukan. Setelah apa yang terjadi, Taesok bisa melampiaskan semua kekesalannya kepada Jinsang dan penderitaannya semakin lengkap ketika pacarnya berpaling ke laki-laki lain. Jinsang yang tidak terima dengan keadaan ini balas dendam kepada IJ. Dia memukulinya saat lengah dengan cara yang sangat brutal dan membuatnya kembali ke alam baka. Pada titik ini, IJ mempertanyakan kembali apakah dia bisa terbebas dari siksa neraka. Karena semua yang dia lakukan tampaknya menjadi sia-sia. IJ beranggapan bahwa kematian hanya menghukumnya untuk main-main. Murka karena pernyataan ini, kematian menyerang IJ hingga dia terhempas dan menegaskan bahwa dia tidak pernah berbohong atau bermain-main atas hukumannya. Terakhir, sebelum mengirimnya lagi ke dunia, dia memperingati IJ untuk tidak mengakhiri hidupnya sendiri saat menjalani hukumannya, atau dia akan mendapat rasa sakit yang lebih buruk lagi. Penderitaan IJ berlanjut ketika dia mendapati dirinya diinterogasi dengan cara yang paling mengerikan. Tubuhnya kali ini adalah anggota organisasi rahasia yang kedapatan mencuri sejumlah uang milik bosnya dan juga wanitanya yang ingin melarikan diri dari kehidupan kriminal. IJ menyerap ingatan tubuh barunya pada saat-saat terakhir. Namanya adalah Lee Ju-hun, dan dengan kemampuannya untuk berkelahi, dia mencoba meloloskan diri dari kepungan orang-orang yang menangkapnya. Ingatannya menjelaskan bahwa dia menyembunyikan uang 10 miliar milik bosnya dan sudah siap melarikan diri dengan wanita yang dia selamatkan. Kali ini, IJ hanya perlu meloloskan diri untuk memulai kehidupan baru. Namun, tentu saja itu bukan perkara mudah. Setelah mengalahkan semua orang, IJ kabur menggunakan motor dari kontainer yang mengurungnya. Tapi saat dia bergegas, banyak utusan yang memburunya dari berbagai arah. Setelah pengejaran intens melalui kota dan menerobos mal dengan banyak pengunjung, IJ mulai terpojok tapi dia tidak menyerah dan memilih untuk melompat dari atas gedung ke dalam kolam renang. Begitulah bagaimana dia bisa bertahan dari aksi kejar-kejaran yang sangat menegangkan
dan hampir merenggut nyawanya berkali-kali. IJ akhirnya bertemu dengan wanita yang dia selamatkan di dermaga, yang memeluknya dengan penuh kasih sayang seakan harapannya terpenuhi. Namun, IJ tidak pernah menyangka bahwa wanita itu justru mengkhianatinya. Semua usahanya untuk melanjutkan hidup berakhir sia-sia ketika wanita itu menembaknya tepat setelah mengetahui di mana letak uang yang dia sembunyikan. "Sial!" IJ berteriak di alam baka. Kematian menertawakannya lalu berkata bahwa dia seharusnya tidak senaif itu. Mengejutkannya, IJ tampaknya sudah menduga hal ini akan terjadi. Dia tahu bahwa proses reinkarnasinya selalu terjadi di tempat dan masa yang sama. Itu artinya dia masih punya kesempatan untuk merebut kembali uang 10 miliar won yang disembunyikan Lee Joo-hun. Ternyata, pria itu menyimpan uangnya di lokasi yang hanya bisa diakses dengan perahu dan hanya dia yang mengetahui tempat aslinya. Perjuangan IJ berlanjut. Kali ini dia menempati tubuh seorang pemuda bernama Taesang yang akan segera keluar dari penjara. Ingatannya menjelaskan bahwa dia adalah petarung MMA sedari kecil, tapi dia menyerah dengan mimpinya karena masalah ekonomi keluarga. Untuk mendapatkan uang, Taesang mengambil pekerjaan berisiko untuk menggantikan seseorang masuk penjara karena telah menabrak seorang gadis dan membuatnya koma. Bayarannya sangat besar dan Taesang yang saat itu masih di bawah umur menerimanya dengan harapan dia akan segera dibebaskan dengan masa percobaan. Namun, pada hari persidangan korban dinyatakan meninggal dan Taesang divonis penjara selama 2 tahun. Dunia menjadi saling bertabrakan ketika IJ mengetahui bahwa salah satu teman selnya adalah Jin Sang yang dipenjara karena telah merenggut nyawa tubuh ketiganya, Hyoksu. Tampaknya orang-orang di sel mengenalnya sebagai psikopat gila dan mereka takut kepadanya. IJ yang kesal segera memberinya pelajaran dan mengungkap jati dirinya yang asli sebagai pecundang, yang bahkan tidak bisa berkelahi dengan seorang kutu buku. Selama ini dia hanya berlaga seperti psikopat agar tidak diganggu tahanan lain. Tapi keadaan berubah dan dia mendapat ganjarannya karena telah menipu banyak orang. Dengan hanya 4 hari tersisa sampai pembebasannya, IJ harus menghadapi masalah tidak terduga ketika tahanan di sel mulai memburunya. Ternyata, Taesang pernah mengancam pihak yang memintanya masuk penjara untuk mendapatkan lebih banyak uang karena dia sudah banyak mengorbankan waktunya di dalam tahanan. Namun, itu hanya menimbulkan lebih banyak masalah. Pihak yang tidak bertanggung jawab itu berjanji akan memberikan hadiah kepada tahanan yang bisa melenyapkan Taesang sebelum hari pembebasannya. Tapi dengan tekad yang kuat, dia bisa bertahan sampai akhir. Begitu IJ bebas, dia menemui kliennya dan berjanji akan tutup mulut mengenai kesepakatan yang pernah mereka buat sebelumnya. Kemudian, dia mengambil uang 10 miliar yang disembunyikan untuk dibagi 2 dan menyimpan sisanya di loker kereta. Dalam perjalanan pulang, IJ ditikam oleh ayah korban tabrak lari yang berpikir bahwa IJ adalah pelakunya. Tidak tahu bahwa dia hanya menggantikan pelaku asli. Meskipun ia selamat dari serangan itu, temannya dari penjara datang beberapa saat kemudian untuk menghabisinya. Pada awalnya dia terlihat seperti teman yang setia, tapi ternyata dia juga mendapat perintah dari pelaku yang asli untuk menghabisinya karena takut dia akan mengungkapkan rahasianya ke publik. IJ meninggal tepat ketika ibu Taesang menghubungi ponsel putranya yang mengingatkannya pada sang ibu dan dia terbangun di alam baka sambil menangis. IJ tidak menyangka ayah korban akan membalaskan dendam putrinya kepadanya. Dan dia sangat kesal karena tidak menyadari itu. Kematian pun berkata bahwa IJ tidak akan pernah menyadari itu karena dia adalah orang yang egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Pada titik ini, kematian ingin memberinya pelajaran bahwa tindakannya mengakhiri hidup sendiri juga melukai perasaan orang lain, terutama mereka yang ditinggalkan olehnya. Sama seperti ayah korban tabrak lari yang merasa sangat sedih sampai dia ingin membalaskan dendam putrinya. Karena IJ tidak belajar apapun dari semua hukumannya sampai saat ini, kematian membawanya pada rintangan yang lebih sulit. IJ terbangun di tubuh bayi yang tidak berdaya dan dia terus menangis karena kehilangan kesempatannya untuk mengambil kembali sisa uang miliknya di loker kereta. Namun, kehidupan IJ di tubuh bayinya tidak bertahan lama. Orang tuanya sangat kasar dan meskipun orang-orang melihat tanda peringatannya, tidak ada yang bertindak untuk menyelamatkannya. Tak berdaya, IJ meninggal ketika pekerja sosial gagal menjalankan tugasnya untuk menyelidiki tindak kekerasan yang dilakukan keluarganya. Melalui kejadian ini, kematian ingin menunjukkan kepada IJ bahwa kehidupan itu sangat berharga. Tidak semua orang di dunia punya kesempatan untuk melanjutkan hidupnya
seperti bayi tersebut yang bahkan tidak punya pilihan untuk bertahan. IJ yang masih belum sadar hanya memikirkan bagaimana caranya dia bisa keluar dari permainan, dan tampaknya kematian bisa membaca pikirannya selama ini. Melihat tindakannya, kematian menyadari bahwa IJ akan dibutakan oleh hasratnya sendiri yang membuatnya semakin jatuh dalam kehancuran. Sebelum mengirim IJ ke dunia, kematian memperingatinya untuk tidak membunuh seseorang atau dia akan turun ke dunia untuk mencampuri urusannya. Tubuh ketujuh tampaknya menjadi pilihan terbaik IJ untuk mengulang kehidupannya. Dia terbangun di tubuh laki-laki yang tidak hanya tampan tapi juga terkenal dan hidup dalam kekayaan. Setelah mengambil kantong uang tunainya, rintangan IJ pada putaran kali ini mulai sulit. Saat membantu temannya mengelola kafe, IJ bertemu dengan mantan pacarnya Jisoo dan mengetahui bahwa dia baru saja memulai debutnya sebagai novelis. Melalui sebuah artikel, dia belajar bagaimana Jisoo melewati rintangannya untuk menggapai mimpi. Dalam sesi wawancara, Jisoo mengungkapkan bahwa dia bisa sampai sejauh ini berkat dukungan pacarnya yang sangat dia cintai. Jisoo tidak pernah selingkuh, dan laki-laki yang bersamanya pada malam itu adalah kakaknya sendiri. Dan rasa rendah diri yang dimiliki YJ membuatnya salah menafsirkan kebenaran. Setelah membaca bukunya, YJ mendekati Jisoo sebagai penggemar yang ingin meminta tanda tangannya. Mereka semakin dekat ketika YJ menceritakan kisah kematiannya seolah-olah itu cerita fiktif dengan sangat detail dan penuh emosi. Jisoo senantiasa mendengarkannya, dan dia membagikan pendapatnya mengenai karakter kematian yang menurutnya terlalu kejam pada protagonis. YJ berteriak mengatakan bahwa karakter itu memang kejam, dan dia merasa lega karena keresahannya selama ini tervalidasi. Melihat bagaimana YJ hanyut dalam ceritanya sendiri membuat Jisoo tertawa. Namun, keadaan berubah menjadi sangat emosional ketika Jisoo bertanya siapa nama karakter utama dalam cerita tersebut. Tapi YJ hanya menjawab bahwa dia belum memikirkannya. Sejak saat itu, YJ terus mengobrol dengan Jisoo setiap kali dia mengunjungi kafe. YJ terus menceritakan kematiannya seperti novel, sampai akhirnya Jisoo bertanya kenapa protagonis dalam ceritanya tidak pernah mengunjungi ibunya. YJ berkata bahwa dia akan merasa sangat sedih jika bertemu dengan ibunya lagi. YJ dengan tubuh barunya ingin membangun kembali hubungannya dengan Jisoo, tapi dia belum bisa membuka hatinya lagi. Melihat Jisoo masih berduka atas kematiannya, YJ menyadari dampak tindakannya terhadap orang-orang yang dicintainya, terutama ibu tunggalnya. Saat berkunjung ke rumah duka, YJ bertemu dengan ibunya yang diam-diam menangisi kepergiannya. Hatinya hancur dan kesedihannya semakin dalam. Menyadari bahwa dia bisa mati kapan saja, YJ tidak membuang waktu untuk menghadiahkan semua uang miliknya kepada sang ibu. Kemudian, dia menemui Jisoo untuk mengungkapkan kebenarannya. Pada awalnya, dia melukiskan pengakuannya seperti salah satu ceritanya. Tapi semakin dia menggambarkan cintanya, semakin terdengar seperti kisah cinta antara YJ dan Jisoo. YJ berpikir bahwa Jisoo akan baik-baik saja saat dia pergi meninggalkannya. Tapi sekarang dia tahu bahwa itu salah. YJ mengatakan kepadanya bahwa dia masih mencintainya. Dan pada saat itu, Jisoo melihat bayangan YJ berdiri di hadapannya.
Ketika Ije menyebutkan nama aslinya, sebuah mobil menabrak mereka berdua, merenggut nyawa Jisoo di tempat, dan Ije yang setengah sadar terkejut saat melihat pelakunya adalah psikopat yang selalu berkaitan dengan semua reinkarnasinya selama ini. Dia adalah Park Tae-woo, pewaris perusahaan grup Taekang sekaligus kakak dari tubuh pertama yang ditempati Ije. Dia juga orang yang mensponsori olahraga ekstrim tubuh kedua yang berjanji akan memberinya uang 3 miliar. Dia juga orang yang membayar tubuh keempat untuk menjalankan aksi kriminalnya. Dia juga pelaku sebenarnya yang menabrak seorang gadis hingga koma dan meminta tubuh kelima untuk menggantikannya di penjara. Dan sekarang dia menjadi pelaku yang membunuh tubuh ketujuh pada saat-saat terakhir untuk menghilangkan saksi. Kemudian dia meminta bawahannya untuk menggantikannya masuk penjara atas kelalaiannya tersebut. Di alam baka, Ije menangisi kepergian Jisoo yang membuatnya patah hati dan dia bersumpah akan membalas kematiannya. Ije menyalahkan kematian atas apa yang terjadi kepada Jisoo, tapi dia menjelaskan bahwa Jisoo dan tubuh ketujuhnya memang ditakdirkan untuk tertabrak mobil pada saat itu. Tidak ingin membuang waktu, Ije meminta maut untuk segera mengirimnya ke dunia, dan perjalanannya berlanjut ketika dia terbangun di tubuh Gyu Chol, seorang seniman yang suka membuat karya dengan darah manusia. Dia adalah seorang psikopat jenius yang sudah merenggut banyak nyawa, tapi polisi tidak pernah bisa mengungkap jati dirinya. Dalam kisahnya, Gyu Chol adalah seniman yang karyanya tidak pernah dihargai. Hingga suatu ketika, dia tidak sengaja melihat seseorang mengakhiri hidupnya sendiri, dan kejadian itu memberinya inspirasi untuk membuat karya tidak biasa yang berkaitan dengan darah dan kematian. Gyu Chol tampaknya menderita penyakit serius. Dia terkena tumor otak dan dokter memberitahunya bahwa dia tidak punya banyak waktu untuk hidup. Ije tidak peduli karena misinya kali ini adalah melenyapkan Tae-woo untuk membalas kematian mantan pacarnya. Tidak butuh banyak waktu dan upaya, Ije berkesempatan untuk menemui Tae-woo ketika pria itu tertarik untuk membeli salah satu karya seninya. Pertemuan mereka tegang berkat permusuhan terselubung Ije, tapi bagi Tae-woo, pria di depannya adalah orang asing dan nyaris tidak dianggap sebagai ancaman. Meskipun Ije kehilangan kesempatannya untuk melenyapkan Tae-woo pada pertemuan pertamanya, sekarang dia tahu alamatnya dan segera menunggunya di rumahnya pada malam itu. Ije dengan kemampuan berkelahinya bisa dengan mudah memojokkan Tae-woo, tapi keadaan berubah ketika pria itu mengeluarkan senapannya tanpa berpikir dua kali. Dia menembak Ije dari belakang, tapi tampaknya dia sudah memperkirakan ini akan terjadi dan mengenakan rompi anti peluru. Kesiapannya memberinya keunggulan, dan Ije menangkap Tae-woo untuk dibawa ke studio seninya. Namun, lagi-lagi keadaan tidak berpihak kepadanya saat tubuhnya tiba-tiba pingsan karena tumor otak. Ini memberi Tae-woo cukup waktu untuk melepaskan ikatannya dan membalikan keadaan. Dia dengan bangga membagikan ceritanya kepada Ije tentang bagaimana dirinya berubah menjadi psikopat. Mengejutkannya, itu terjadi ketika dia tidak sengaja menabrak pria di tengah jalan. Pria yang ditemui Ije pada hari wawancara dan membuatnya gagal mendapatkan pekerjaan. Melihat bagaimana korban meminta pertolongan kepadanya, membuat Tae-woo merasa seperti Tuhan yang bisa memutuskan kehidupan seseorang. Sejak saat itulah, dia mulai merasakan kepuasan tersendiri saat melenyapkan nyawa manusia. Gemetar karena kegembiraan, Tae-woo meminta Ije untuk memohon ampun padanya, tapi Ije meludahi wajahnya dan tertawa. Terakhir, dia mencoba mengungkit kematian Jin-tae di pesawat yang ternyata didalangi oleh Tae-woo agar hak waris perusahaan ayahnya jatuh kepadanya. Tae-woo terkejut karena itu adalah rahasia miliknya sendiri, tapi dia tidak takut dan pada malam itu, Ije mengalami kematiannya yang paling menyakitkan. Meskipun kehidupannya berakhir tragis, Ije terus tertawa saat menghadapi kematian. Ternyata, dia tidak pernah bermaksud membunuh Tae-woo di tubuh kedelapannya. Namun sebaliknya, dia menanam benih untuk menjatuhkannya di tubuh berikutnya. Dia tahu bahwa studionya dilengkapi dengan banyak CCTV dan semua perbuatan Tae-woo pada malam itu sudah terekam. Kematian ingin menunjukkan rasa sakit yang sebenarnya kepada Ije. Tapi tampaknya dia terlalu fokus untuk membalaskan kematian mantan pacarnya dan mengabaikan semua pelajaran yang diberikan untuknya. Sebelum melanjutkan babak berikutnya, kematian menegaskan sekali lagi bahwa dia akan melempar Ije ke neraka jika dia mencoba membunuh seseorang. Tubuh ke-9 adalah seorang detektif bernama Ji Hyung yang dicap sebagai pecundang memalukan.
Motonya adalah dia harus mementingkan keselamatannya terlebih dahulu dan tidak mau mengorbankan nyawanya untuk menjaga dan mengayomi masyarakat. Sikap inilah yang membuatnya selalu dikucilkan dan bahkan junior satu timnya tidak pernah menaruh rasa hormat kepadanya. Semuanya bukan tanpa alasan. Ji-hyung ingin mengikuti jejak ayahnya sebagai polisi hebat yang sayangnya tewas saat bertugas. Ketika Ji-hyung akhirnya menjadi seorang polisi, ibunya jatuh sakit karena khawatir dan takut putranya akan pergi meninggalkannya juga. Karena itu, Ji-hyung berjanji kepada ibunya bahwa apapun yang terjadi, dia akan mengutamakan keselamatannya. Sekarang, Ije dengan ambisinya memanfaatkan Ji-hyung untuk menumbangkan Tae-woo. Di hari pertamanya sebagai detektif, Ije menumbangkan seorang pemuda yang mengamuk di tengah jalan sambil membawa benda tajam. Ternyata pemuda itu adalah mantan narapidana yang pernah mengkhianatinya di tubuh kelima. Aksi heroiknya tidak hanya menarik perhatian teman-teman polisinya, tapi juga semua orang yang melihat rekamannya di media sosial. Ije memimpin tim ke studio Gyuchol di mana mereka menemukan semua bukti mengenai aksi tidak biasa yang dilakukan psikopat itu untuk membuat karya seni. Namun, Ije secara khusus menyimpan rekaman terakhir Tae-woo saat dia melenyapkan Gyuchol untuk dirinya sendiri. Dia tahu rekaman itu akan dihancurkan oleh polisi korup, jadi dia menyerahkan rekaman itu ke stasiun berita untuk dipublikasikan. Namun, pengaruh perusahaan Taekang yang sangat besar membuat Ije kesulitan untuk melawannya. Dia dipanggil ke kantor komisaris hanya untuk berhadapan dengan Tae-woo yang ternyata sudah menyuap atasannya. Ije tidak mau bekerja sama dengan Tae-woo apalagi menerima suap darinya. Setelah menghancurkan kontrak, Ije memberitahu Tae-woo bahwa yang diinginkannya hanyalah dia dan memberitahunya untuk bersiap membusuk di penjara. Membuat langkah pertama, Tae-woo mendekati para reporter dan memutarbalikkan cerita sehingga orang-orang mulai menganggapnya korban yang mencoba memberi keadilan. Narasinya adalah dia tidak punya pilihan selain melenyapkan Gyuchol untuk menghentikan kekejamannya selama ini. Stasiun berita juga hanya merilis rekaman di mana Gyuchol membawa Tae-woo ke studionya, memberikan kepercayaan pada Tae-woo dan masyarakat memuji dia sebagai pahlawan. Tae-woo menjadi tidak terkalahkan, tapi saat dia menikmati kemenangannya, Ije menyerang. Dengan semua keterampilan yang diperolehnya dari tubuh sebelumnya, Ije mengatur segalanya untuk menjebak Tae-woo. Kali ini, dia menggunakan cara yang lebih ekstrim untuk menghadapinya. Pertama, dia menggunakan kemampuan tubuh keempatnya, Ju-hun, untuk merancang skenario penculikan yang sistematis. Dia membajak pesawat pribadi Tae-woo dan meletakkan bom di dalamnya. Kemudian, dia menggunakan kemampuan tubuh keduanya, penggiat olahraga ekstrim, untuk terjun meninggalkan pesawat Tae-woo yang bergerak sendiri. Melalui video narasi, Ije memberi kesempatan pada Tae-woo untuk kabur menggunakan parasut 30 detik sebelum pesawatnya meledak. Dan meskipun Tae-woo berhasil meloloskan diri, Ije sudah siap untuk menghadapinya di daratan. Siluet tubuhnya menampakkan tubuh Ije yang asli. Dengan semua amarahnya, dia mencoba merenggut nyawa Tae-woo dan kematian turun ke bumi, bersiap untuk membawanya ke neraka. Beruntung, Ije mengurungkan niatnya saat teringat kepada Jisoo yang memberinya secercah harapan bahwa jalan ceritanya mungkin akan berakhir bahagia jika dia tidak melanggar peraturan. Ketika Ije berjalan pergi, Tae-woo yang masih terikat pada parasut bangkit untuk menikamnya. Namun, sebuah hembusan angin menghempaskannya dan hidupnya berakhir tragis ketika sebuah truk menerjangnya dengan sangat cepat. Tae-woo terbangun di rumah sakit beberapa hari kemudian dengan kedua kakinya yang diamputasi, dan Ije berhasil mengungkap kejahatannya ke publik yang membuat dunianya hancur seketika. Setelah balas dendamnya tercapai, Ije melewati hari-harinya sebagai detektif Ji-hyung bersama juniornya yang sekarang sangat menghormatinya dan menganggapnya keluarga. Ibu detektif Ji-hyung sudah meninggal dan janjinya untuk mementingkan diri sendiri sudah tidak berlaku. Ije melakukan tindakan yang sangat berani saat mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan juniornya, dan dia merasa sangat bangga dengan keputusannya. Namun, kematian mencemooh perasaan tersebut dan bertanya siapa dia sebenarnya. Ije yang bingung tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut dan kematian segera mengirimnya kembali ke dunia. Ije terbangun dalam tubuh ke-10-nya seorang tunawisma. Dia menonton berita tentang kematian detektif Ji-hyung yang meninggalkan luka untuk masyarakat karena pada akhir hayatnya dia dianggap sebagai pahlawan. Untuk pertama kalinya, Ije menghadiri pemakamannya sendiri. Dan dia mulai memahami maksud dari pertanyaan kematian tentang siapa dia sebenarnya.
Semua teman-teman dan kolega sebelumnya memandangnya sebagai seorang tunawisma yang kotor, dan bahkan keluarga dari orang yang dia selamatkan memperlakukannya dengan hina. Perlakuan itu membuat IJ tersadar bahwa hidup sebagai orang lain tidak berarti untuknya. Semua bentuk pencapaian yang ia dapatkan dari tubuh orang lain pada akhirnya tidak menjadi miliknya. Melalui kejadian ini, kematian ingin memberi pelajaran untuk IJ agar lebih menghargai kehidupannya sendiri. Karena seburuk apapun nasib yang menimpanya, itulah kenyataannya. Dia tidak bisa menukarnya dan hanya bisa melewatinya. Namun, IJ tampaknya belum sepenuhnya memahami maksud dari setiap hukumannya sampai saat ini. IJ terjatuh dari tangga ketika dia mencoba menghindari kristal ingatan. Nyawanya tidak terselamatkan dan dia hanya punya 2 tubuh tersisa untuk melewati masa hukumannya. Maut memperingatinya bahwa rasa sakit kematian akan semakin buruk di setiap babaknya. Dan apa yang menunggunya di akhir adalah rasa sakit yang tidak pernah terbayangkan olehnya. IJ yang naif sudah tidak peduli dengan nasibnya. Dia berencana untuk mengakhiri 2 kehidupan yang tersisa dan dengan angkuh meminta kematian untuk segera mengirimnya ke dunia. Tubuh ke-11 IJ adalah gambaran dari apa yang selalu dia harapkan semasa hidupnya. Pria ini sudah menikah, punya keluarga sendiri, dan menjalani kehidupannya sebagai pekerja kantoran seperti orang-orang pada umumnya. Namun, masalah muncul ketika dia tiba-tiba di PHK dan keluarga yang sangat dia cintai pergi meninggalkannya. Hidup terlantar tanpa tujuan, pria ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. IJ bisa memahami perasaannya dan rasa sedihnya terakumulasi dengan apa yang dirasakan pemilik tubuhnya saat ini. Semua penderitaan ini mendorong IJ untuk mengakhiri hidupnya seperti saat itu. Dia berlari ke tengah jalan dan tubuhnya terhempas ketika sebuah mobil menabraknya dengan kencang. Mengejutkannya, tubuh ke-11 ternyata orang yang sama yang membuat IJ terkejut pada hari wawancara kerjanya, serta orang yang membangkitkan sisi gelap dalam diri Teu. Pada akhirnya, keputusan IJ untuk mengakhiri hidup adalah katalis yang memulai kekacauan ini dan sejarah terulang kembali. Semua penderitaan yang dia rasakan terjadi karena dirinya sendiri, dan pergantian peristiwa ini tidak mengherankan bagi kematian yang mengklaim bahwa manusia selalu membuang kesempatan dengan berpikir bahwa kematian adalah cara terbaik untuk mengakhiri penderitaan. Tapi sebenarnya itu salah. IJ semakin kehilangan motivasi untuk melawan, dan dia berencana untuk mengakhiri kesempatan terakhirnya. Namun, dia justru terbangun di tubuh ibunya sendiri. Setelah menyerap ingatan ibunya melalui bola kristal, IJ menyadari bahwa dia belum mengenal ibunya dengan baik. Dia belajar tentang kesulitan yang dihadapinya saat membesarkannya sebagai orang tua tunggal, tepatnya ketika pria yang dia cintai meninggal dunia dan membuatnya hancur. Namun, saat itu IJ tidak menyadari bahwa satu-satunya hal yang membuatnya bertahan adalah kehadiran dirinya sebagai buah hati yang sangat dia cintai. Ibu IJ tidak pernah mengeluh pada hidupnya. Dia selalu bekerja keras untuk mencari nafkah dan merawat putranya dengan penuh kasih sayang. Cobaannya menjadi semakin berat ketika dia kehilangan pekerjaannya, tapi dia terus melangkah maju dan pantang menyerah. Melalui ingatan ini, IJ menyadari betapa bodohnya dia karena tidak pernah bersyukur telah diberkati ibu yang sangat hebat. Ketika ingatannya mencapai titik di mana dia meninggal dunia, rasa sakit dan kehilangan yang dirasakan ibunya juga dirasakan oleh IJ, yang membuatnya tersadar bahwa inilah rasa sakit paling buruk yang pernah dikatakan oleh kematian sebelumnya. Rasa sakit atas kepergian orang yang sangat dia sayangi. Rasa sakit yang luar biasa, yang bahkan tidak bisa disembuhkan oleh waktu. Apa yang tampak seperti hukuman pada awalnya menjadi cara bagi IJ untuk terus bertahan hidup dan mencoba memenuhi keinginan ibunya yang belum tercapai. Ibu IJ sangat ingin pergi ke gunung yang sering dia kunjungi bersama suaminya saat masih muda. IJ mencoba memenuhinya meski tubuhnya sudah tidak sekuat itu untuk terus berjalan. Namun, dia tidak menyerah dan semua upayanya terbayar ketika pemandangan indah menyambutnya dengan hangat saat tiba di puncak. IJ menghabiskan 32 tahun di tubuh ibunya sambil mengingat orang-orang yang dicintainya. Tidak mudah untuk bertahan sendirian seperti itu, tapi IJ melakukannya dengan tekad yang kuat karena dia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah lagi. Selama hidup, IJ selalu takut menghadapi kehidupan. Dia takut dunia tidak mengakuinya, takut tertinggal oleh rekan-rekannya,
takut akan ditolak, dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah mati, dia baru menyadari bahwa hidup itu sendiri adalah kesempatan. Lalu rasa sakit yang dia kira meliputi seluruh hidupnya, ternyata hanya sebagian kecil dari itu. Setelah penantian yang begitu panjang, maut datang mencari IJ dengan sendirinya dan membawanya kembali pada kematian. IJ tidak pernah menyangka akan butuh waktu yang sangat lama untuk menjalani masa hukumannya. Dan sepanjang sisa hidupnya dia terus memikirkan apa yang akan dia lakukan saat bertemu dengan kematian. Inilah saatnya, IJ berlutut di hadapan kematian dan meminta kesempatan lagi untuk hidup sebagai dirinya sendiri. Yang dia ingin lakukan hanyalah memeluk ibunya sekali lagi dan kematian memberitahunya bahwa dia menang. Kematian menjelaskan bahwa IJ berhasil menghindari kematian dan selamat. Dia sudah menerima hukuman penuh darinya dan yang tersisa adalah penghakiman dari Tuhan. Namun sebelum itu benar-benar terjadi, kematian punya sesuatu untuknya. Sambil mengeluarkan peluru, dia memberinya satu kesempatan lagi, tetapi menyerahkannya pada keberuntungan. Dia memasukkan pelurunya pada pistol dan memutar bagian silindernya. Jika peluru itu akhirnya keluar, keinginan IJ akan terkabul. Tapi jika tidak, dia akan berada di tangan Tuhan. Cerita berakhir ketika IJ menembak dirinya sendiri dan harapannya ternyata dikabulkan. Dia kembali ke masa lalu saat tubuhnya hendak melompat dari atas gedung. Teleponnya berdering, dan kali ini dia menjawab panggilan ibunya sambil menangis terseduh-seduh. Semesta selalu membiarkan semuanya terjadi karena suatu alasan. Itu semua adalah proses pembelajaran agar kita bisa terus tumbuh untuk melewati kehidupan. Hidup itu sendiri adalah kesempatan yang sangat berharga meski tidak selalu berjalan sesuai rencana. Sama seperti musim yang beragam, hidup juga tidak selalu tentang keindahan, karena kesedihan dan kekecewaan menjadi bagian di dalamnya. Hidup bukan masalah untuk diselesaikan, tetapi realita untuk dihadapi. Jika kamu pernah berpikir untuk menyerah, ingatlah mengapa kamu bisa bertahan begitu lama. Jika kamu tidak memiliki kekuatan untuk melangkah, mintalah orang yang kamu cintai untuk menarikmu. Dan jika kamu merasa tidak memiliki siapa-siapa, tapi jantungmu masih berdetak, itu adalah bukti bahwa Tuhan masih ada untukmu. You're the air that I breathe. Yes, and you are all that I need. You are the sun, a gift of light. You are the moon, my comfort at night. You are the water that keeps me alive. You are the ground on which I stand. Yes, you are. Wherever you go, I follow you there. Whatever you do, I'll be there for you. And I will be forever true, true to you. And I give it all. I give you my life. I give you my soul. And I know that you keep it safe. And forever